الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan seputar sirah An-Nabawiyah. Karya siapa? Al-Fusul ini karyanya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Jangan sampai keliru ya. Al-Fusul fi Siratul Rasul itu karya siapa tadi, Husain? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau gelarnya apa tadi? Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Kita lanjutkan. Halaman 12. Setelah kaum muslimin mengalami ujian dan cobaan yang sangat besar dan dahsyat, siksaan dari sebagian orang kufar Quraisy, akhirnya kemarin diperintahkan untuk apa? Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Paham ya? Kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke sana. Pertama kali yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia dalam rangka lari untuk menyelamatkan agamanya siapa dan siapa, Iqbal? Utsman bin Affan dan istri beliau siapa? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan tabarakallahu fikum. Itu yang pertama kali. Paham ya? Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tidak lama kemudian setelahnya apa? Ada yang menyusul. Siapa kemarin? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menyusul bersama kaum muslim yang lainnya. Ternyata enggak terima gitu loh. Orang kufar Quraisy dengar kabar kok berbondong-bondong ke sana, enggak terima. Akhirnya mereka mengutus dua utusan, suruh pergi ke Habasyah membujuk Raja Najasyi agar apa? Agar membalikkan, biar disuruh pulang lagi balik ke Mekah itu loh. Siapa dua utusan ini? Isa, Abdullah bin Abi Rabi'ah, satu. Dua, Amr bin As. Dua orang diutus. Bawa apa kemarin? Bawa hadiah, bawa pemberian, membujuk Raja Najasyi. Bahkan para tentaranya pun dibujuk juga, tapi mereka semuanya tidak mau. Paham ya? Bahkan Raja Najasyi melindungi. Setelah melindungi, apa kata Raja Najasyi? Idhabu, pergilah kalian aminun, selamat. Kalian itu aman sudah. Man sabbakum gharim. Barang siapa yang menawan kalian, maka dia apa? Dia yang akan bayar denda. Masya Allah. Itu jaminan dari Raja Najasyi. Namanya siapa? Raja Najasyi ini namanya Ashama. Akhirnya dua orang ini pulang ke Mekah dalam keadaan apa kemarin? Rugi, bangkrut, bawa hadiah lagi, bawa pulang lagi hadiahnya. Berikutnya, setelah terjadi seperti itu, ternyata orang kufar Quraisy enggak diam, melakukan pemboikotan, diboikot. Ini pemboikotan ternyata sudah sejak dulu ada ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Muqata'atu Quraisyin li Bani Hasyim wa Bani Muthalib ini. Pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib, diboikot. Paham ya? Diboikot. Kenapa diboikot? Nah, barakallahu fiikum, kenapa diboikot? Kita lihat di sini. Tsumma aslama Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atun katsirun wa fashal Islam. Masyaallah. Nah, kita lihat nanti pemboikotannya. Awal mulanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib, ini Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Yang beliau digelari dengan apa? Asadullah, singa Allah. Masya Allah, gelarnya adalah, nah barakallahu fiikum, singa Allah gelarnya. Masya Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib digelari dengan apa tadi? Singa Allah. Nah, Masya Allah. Beliau masuk Islam bersama apa? Sekelompok jamaah yang banyak. Tersebarlah agama Islam. Masya Allah. Falamma ra'at Quraisyun dzalik, ketika orang Quraisy melihat keadaan seperti itu, sa'aha, langsung berbuat jelek. Paham ya? Berbuat jahat. Wa ajma'u ala an yata'aqadu, mereka semuanya sepakat untuk melakukan perjanjian. Yata'aqadu, melakukan apa? Perjanjian ala Bani Hasyim wa Bani Muthalib ibnai Abdi Manaf. Melakukan perjanjian
Nah, barakallahu fikum, antara siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Quraisy mengadakan perjanjian. Pokoknya kita berjanji, alla yubayyi'uhum, enggak akan membaiat mereka katanya. Janjinya orang Quraisy enggak mau baiat kepada mereka. Wala yunakihuhum, enggak akan menikahkan dengan mereka. Sampai pernikahan diboikot, bayangkan tuh. Dagang jual beli untuk saat ini zaman sekarang enggak usah apa? Asing lagi gitu loh. Misalkan Ahlus Sunnah keluar awal mulanya hizbiyah dari hizbiyun, keluar menuju Ahlus Sunnah, kok diboikot dagangnya, enggak usah khawatir. Mereka bisa memboikot apa dagangan yang ada di hadapan kita. Tapi mampu enggak mereka memboikot rezeki dari langit? Enggak akan mampu. Enggak usah khawatir. Paham ya? Wah, Ustaz, Anda diboikot, Ustaz. Lah kenapa? Setelah keluar dari aliran-aliran mereka, dari kelompok-kelompok mereka diboikot. Dagangan Anda enggak laku, santai aja. Rezeki di atas langit mereka tidak mampu untuk memboikot. Nah, ini bayangkan ini. Orang kufar Quraisy langsung mengadakan apa? Perjanjian pemboikotan. Bani Hashim, Bani Muthalib, mereka mengatakan apa orang Quraisy? Tidak boleh membaiat mereka, tidak boleh menikahkan kepada mereka, wala yukallimuhum. Enggak sebatas itu, enggak ngajak bicara mereka. La yukallimuhum, mereka tidak mau ngajak bicara Bani Hashim, Bani Muthalib. Wala yujalisuhum, tidak mau duduk dengan mereka. Bayangkan, boikot semua total ini pemboikotannya ya. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kapan? Kata mereka, sampai mereka Bani Hashim, Bani Muthalib menyerahkan kepada mereka, menyerahkan kepada orang kufar Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Selama mereka belum menyerahkan kepada kami, kepada orang kufar Quraisy, kami melakukan perjanjian untuk pemboikotan, memboikot, tidak menikahkan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim, Bani Muthalib. Tidak ngajak bicara dengan mereka, tidak mau bayar dengan mereka, sampai mereka menyerahkan Rasulullah kepada kami katanya. Allahul musta'an. Wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fi saqfil Ka'bah. Bayangkan ini. Mereka mencatat perjanjian tersebut di suatu lembaran, kemudian digantungkan di atap Ka'bah. Digantungkan di situ. Lembaran perjanjian tadi itu. Akhirnya bagaimana Banu Hashim, Bani Muthalib? Fanhaza Banu Hashim wa Banu Muthalib mu'minuhum wa kafiruhum. Bayangkan, yang kafirnya yang mukmin pun juga kena boikot. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Banu Hashim dan Banu Muthalib menyendiri di lembah-lembah, di pegunungan. Nah, barakallahu fikum, yang mukmin mereka, yang kafirnya illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab mana mau dia? Abu Lahab memang jahat sekali. Paham ya? Abu Lahab siapa namanya? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abu Lahab Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal siapa? Siapa namanya? Abu Jahal. Kalau Abu Lahab Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal Ahsan, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Na'am barakallahu fikum nih. Kecuali Abu Lahab, la'anahullah. Semoga Allah Ta'ala melaknat dia. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat menyendiri mana? Fi Syi'bi Abi Thalib. Menyendiri di barakallahu fikum, di lembah atau di kediaman ke tempatnya Abu Thalib maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan bagaimana ketika mereka menyendiri? Mahsurin, dalam keadaan dikepung. Mudayyaqan, dipersempit alaihim. Persempit, dikepung. Jiddan, maksudnya benar-benar dikepung, dipersempit, nahwan min salati sinin, selama 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun pemboikotan selama 3 tahun. Nah, summa sa'afi naqdi tilka sahifah aqwamun min Quraisy. Kemudian ternyata ada sekelompok kaum dari kalangan Quraisy untuk membatalkan perjanjian tadi itu yang tertulis di lembaran tadi. Fakanal qa'im bi amri dzalik Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Harith. Yang saat itu na'am barakallahu fikum, yang berdiri tegak untuk merintahkan pembatalan tersebut adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Harith. Wa masyafi dzalika ila Mut'im bin Adi. Kemudian berjalan menuju kepada Mut'im bin Adi wa jama'atun Quraisy, dan sekelompok Quraisy. Fa'ajabuhu ila dzalik, mereka apa? Mereka pun akhirnya apa? Memenuhi permintaannya. Ternyata apa? Ada kabar yang kabarnya itu tidak sahih juga, cuman masyhurnya. Ternyata apa? Kertas yang digantung di atap Ka'bah tadi dimakan rayap. Paham ya? Dimakan oleh rayap. Tahu rayap antum? Yang kayak semut warnanya putih-putih itu. Paham ya? Nanti kalau nggak tahu dikasih tahu yang lainnya. Rayap namanya. Nah, bahasa Indonesianya apa sih rayap? Bahasa Indonesianya apa, Mas? Antum?
Ada enggak rayap bahasa Indonesianya? Rayap tahu rayap, Bang? Bahasa Indonesianya apa, Bang? Ya rayap kan? Wallah alamnya juga enggak tahu juga bahasa Indonesianya, ada yang lain mungkin sebutkan aja. Kalau satawana rayap itu ya Indonesia, Jawa masuk itu loh. Rayap. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah, kemudian Rasulullah mengkabarkan kaumnya, "Annallaha qad arsala 'ala tilka sahifah al-aradah." Ini aradah itu namanya adalah apa aradah tadi? Rayap. Kita lihat bawah itu, aradah apa aradah? Duwaibah baydha tusbih namlah. Hewan kecil warnanya putih, mirip dengan semut, ya rayap. Iya enggak? Nah, kecil enggak rayap? Kecil. Paham ya? Mirip dengan semut atau enggak? Mirip, cuman warnanya putih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau rayap hitam enggak pernah lihat ya. Rayap biasanya putih itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lihat sini. Itu bagus sekali penjelasan bawah itu. Duwaibah. Duwaibah itu binatang kecil, baydha warnanya putih, tusbih an-namlah. Mirip dengan semut ya. Apa tadi? Lalat atau rayap? Rayap. Nah, kita lihat sini. Masya Allah. Ini tapi hadisnya tidak sahih ini ya. Kisah enggak sahih dulu ketika belajar sama Asy-Syaikh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika di Damas, kata beliau, wal hadis la yathbut. Hadisnya itu enggak sabit. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, fa akalat jami'a ma fiha. Akhirnya rayap tadi memakan seluruh yang ada di lembaran tadi itu, dimakan rayap. Illa dzikrullah, kecuali penyebutan nama Allah. Bayangkan. Tapi hadisnya enggak sahih ya. Hadisnya tidak sahih. Fakana kadzalik, seperti itulah keadaannya. Ewa. Setelah lama, selama 3 tahun apa yang terjadi? Tsumma raja'a Banu Hasyim wa Banu Muthalib ila Makkah. Akhirnya Banu Hasyim dan Banu Muthalib kembali ke Mekah. Paham ya? Nah, tadi kan menyendiri, mengasingkan tadi karena diboikot. Ewa. Setelah kembali ke Mekah, wa hasala sulhu bi raghmin min Abi Jahl Amr bin Hisham. Terjadilah perdamaian dengan keinginan siapa? Abu Jahal Amr bin Hisham, damai. Setelah damai, kabar ini terdengar kemana? Sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Orang-orang sana pulang lagi ke Mekah. Kita lihat. Wattasal al-khabar bil ladzina hum bil Habasyah. Kabar ini ternyata sampai ke sana, sampai kepada orang-orang yang ada di Habasyah. Lewat apa ya kira-kira? Saat itu belum ada Android ya, belum ada Android, SMS itu belum ada mungkin ya. Lewat apa kira-kira seperti ini? Biasanya lewat utusan-utusan. Paham ya? Nah, saat itu ya mungkin menggunakan bisa burung merpati, tapi jauh sekali ya. Tapi utusan-utusan mungkin ya, utusan-utusan. Namanya Rasul, utusan-utusan itu ada. Nah, karena kalau zaman sekarang kan cepat sekali tersebar. Karena apa? Android tadi itu ya, serba teknologi yang canggih. Nah, kita lihat sini. Ternyata kabar tersebut sampai ke Habasyah. Anna Quraisyan aslamu, katanya. Bahwasanya orang-orang Quraisy mereka pada masuk Islam. Faqatima Makkah minhum jama'atun. Akhirnya sekelompok jamaah yang hijrah ke Habasyah pulang ke Mekah lagi. Fawajadu al-bala wa syiddah kama kana. Ternyata setelah pulang ke Mekah, mereka masih menjumpai sebuah ujian, kekerasan, kriminalitas dan yang semisalnya sebagaimana dahulu sebelum hijrah ke Habasyah. Fastamarru bi Makkah ila an hajaru ila Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tetap di Mekah, sabar sampai mereka hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu kesimpulannya ya. Sebelum kita tutup, kita lihat ada satu pertanyaan ini. Mana yang lebih mana yang lebih baik bagi seorang perempuan? Apakah ikut sholat tarawih berjamaah di masjid atau mencukupkan diri sholat di rumah? Sebenarnya dalam masalah ini telah dibahas oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Hizam wafaqahullah. Kalau seandainya memungkinkan di masjid dan aman dari fitnah, boleh karena dalilnya ada. Sebagian istri Rasulullah ada yang ikut salat tarawih di masjid juga. Paham ya? Dan tidak ada larangan selama aman dari fitnah. Tapi ingat, hadisnya sifatnya bagaimana? La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian menghalang-halangi para wanita hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid Allah. Tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau masjid tersebut tidak memungkinkan, banyak lalu lalang, banyak laki-laki yang bukan mahramnya, nanti khawatirnya tersingkap atau banyak fitnah di situ, lebih baiknya di rumah. Tapi dalam keadaan seperti itu selama aman boleh juga di masjid ikut jamaah. Paham ya? Untuk wanita seperti itu kesimpulannya. Tapi lebih baiknya apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Karena dalilnya sangat kuat. Perselisihannya juga kuat juga. Karena salat tarawih salat apa namanya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sedangkan Rasulullah mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah.
Sebaik-baik salatnya orang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Ini umum, laki-laki perempuan juga masuk gitu ya. Kalaupun dia menguatkan itu, banyak sebagian masyayikh yang mereka terkadang justru apa? Salatnya tarawihnya di rumah, ya enggak masalah, kita enggak ngingkari karena dalilnya ada. Tapi kalau mereka mau mengambil pendapat yang dikuatkan oleh perbuatan Umar Khattab, yaitu menghidupkan kembali yang Rasulullah dulu pernah meninggalkan, ya juga enggak masalah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, salat tarawih berjamaah di masjid. Perempuan rinciannya sudah kita sebutkan tadi, kalau aman dari fitnah memungkinkan tafaddal, tapi afdalnya di rumah. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.